Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universiti Muhammadiyah Gresik. Di mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan masih bersama saya Prayudi Haryanto MM PhD. Nah, pada siang kali ini kita akan melanjutkan satu pembahasan di dalam eh, mata kuliah teori pengambilan keputusan yang kali ini kita akan membahas beberapa topik ya, tapi dalam satu tema mengawali di tema pengambilan keputusan ini yaitu tentang konsep dasar pengambilan keputusan. Baik teman-teman, konsep dasar pengambilan keputusan akan kita bagi menjadi beberapa poin nanti. Di antaranya adalah definisi keputusan, kemudian kita akan membahas tahap pengambilan keputusan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengambilan keputusan dan tujuan serta asumsi dari pengambilan keputusan. Baik, kita beralih ke topik yang pertama ya. Jadi topik yang pertama adalah bagaimana sebuah keputusan itu didefinisikan gitu. Jadi teman-teman dalam definisi pengambilan keputusan ini kita akan membahas yang pertama kali adalah apa yang dinamakan dengan definisi keputusan itu sendiri, gitu ya. Jadi bahwa di dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik itu secara pribadi maupun secara sebagai leader di dalam sebuah bisnis atau organisasi, maka seseorang akan selalu berhadapan dengan yang namanya permasalahan. Ya, baik itu dalam perspektif ekonomi, pada proses pencapaian visi, misi, tujuan perusahaan, tujuan organisasi, maka manusia atau individu atau siapapun itu, baik itu anggota maupun leader atau pemimpin, selalu akan berhadapan dengan permasalahan seputar dengan 5W1H. Nah, akan selalu berhadapan dengan why, who, what, where, when, and how. Selalu akan berhadapan dengan mengapa keputusan harus diambil gitu ya. Dan siapa nanti yang mengambil keputusan? Apa permasalahannya buat di mana keputusan ini akan diambil dan dilakukan gitu ya. Kemudian when, kemudian dan terakhir adalah how, bagaimana keputusan itu diambil dan dijalankan begitu. Nah, dalam prosedur pemecahan permasalahan tentu seseorang atau individu itu akan memiliki berbagai macam alternatif yang bisa dipilih. Tapi perlu diingat bahwa setiap alternatif yang diambil akan memiliki dampaknya masing-masing, gitu ya. Dengan kata lain bahwa setiap alternatif yang diambil itu punya resiko masing-masing, gitu ya. Maka keputusan yang diambil semestinya itu adalah agar dapat dilaksanakan, memaksimalkan hasilnya nanti dan tentu rasionalitas bahwa bagaimana mencapainya, siapa, terkait dengan 5W dan 1H-nya ini adalah dapat dilakukan secara rasional gitu ya. Maka penting kita mendefinisikan bahwa apa sesungguhnya yang dinamakan dengan keputusan itu sendiri sehingga kita bisa dengan tepat melakukannya begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas bahwa secara umum manusia sebagai makhluk yang rasional akan terpaksa mengambil sebuah keputusan itu untuk dapat memaksimalkan atau maximize hasilnya gitu ya. Namun terbatas pada ketersediaan sumber daya yang dipunyai. Maka
constraints teori atau teori kelangkaan ini, teori keterbatasan ini akan eh, memaksa dalam tanda kutip ya, maksa dalam kutip seseorang itu untuk menyeimbangkan perspektif antara keputusan rasional terhadap pengambilan langkah yang dapat memberikan manfaat yang optimal. Nah, tentu berdasarkan keseimbangan perspektif ini teman-teman, maka lahirlah model dan teori pengambil keputusan. Jadi awal mula model dan teori pengambilan keputusan itu lahir atau muncul adalah karena adanya eh, pemahaman atau memang adanya kelangkaan antara harapan dan sebuah keterbatasan di dalam sumber daya untuk menghadapi masalah-masalah itu. Maka diperlukanlah sebuah model atau sebuah teori bagaimana sebuah keputusan atau decision making itu diambil. Nah, teman-teman, terkait dengan decision making ini adalah berawal dari pembahasan kita sebelumnya bahwa karena adanya keterbatasan sumber daya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, maka lahirlah sebuah konsep atau model teori pengambilan keputusan, di mana decision making itu adalah sebuah mekanisme untuk melakukan penilaian dalam menyeleksi satu pilihan atau bahkan beberapa pilihan gitu ya. Maka ketetapan decision making itu dirumuskan setelah menjalani beberapa proses perhitungan tentunya. Kemudian ada peninjauan alternatif kemudian. Nah, kemudian eh, sebelum kesimpulan itu di dalam pengambilan keputusan itu dirumuskan dan dilaksanakan, maka tentu akan terdapat beberapa jenjang tahapan yang harus dijalani oleh seorang yang ingin membuat sebuah keputusan gitu ya. Di antaranya adalah menentukan masalah itu sendiri, eh, mengambil beberapa alternatif yang dapat dipilih, kemudian eh, ketika sudah tercapai fase pemilihan keputusan terbaik itu bagaimana menjalankan dan lain-lain. Maka kita akan membahas nanti di slide berikutnya adalah bagaimana sebuah tahap decision making itu dilakukan. Gitu. Baik teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba mengulas bagaimana tahap pengambilan keputusan gitu ya. Kita coba mengambil dari teori dari Simon 2016 ya, bagaimana jenjang-jenjang keputusan pengambilan decision making itu tahapnya, step of decision making itu diambil. Yang pertama diantaranya adalah dengan 4 tahap ya. Yang pertama intelligent, design, choice, and implementation. Maka kita perlu mempelajari detail-detail bagaimana tahap pengambilan keputusan itu diambil. Baik teman-teman, bahwa tahap pengambilan keputusan yang pertama adalah bagaimana pengumpulan data dan informasi itu digunakan untuk melakukan identifikasi sebuah masalah yang oleh Simon disebut dengan intelijen. Jadi intelijen adalah bagaimana mengumpulkan data untuk mengidentifikasi sesungguhnya ada masalah apa nih di dalam organisasi saya atau di dalam diri pribadi seseorang atau di dalam seseorang memutuskan sesuatu sebagai seorang leader misal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tentang memilih atau menyaring fase keputusan itu dari solusi alternatif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mendesain tahap merumuskan sebuah penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan masalah gitu ya. Dan yang keempat adalah bagaimana mengimplementasikan dari apa yang telah dianalisis dan dipilih sebagai sebuah solusi tadi. Nah, maka kita akan membahas nanti detailnya langkah-langkahnya bagaimana untuk melakukan alternatif tahapan pengambilan keputusan ini. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan
membincangkan bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan gitu ya. Bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan proses analisis, pendenahan itu. Jadi menggambarkan ini nanti tahapnya bagaimana, ini yang mana dulu yang mau diselesaikan, kemudian simulasi berbagai macam perhitungan alternatif dari solusi yang dimungkinkan untuk diambil. Kemudian adalah ini dilakukan sebuah seperti tahapan itu ya, milestone-nya bagaimana, ini yang akan kita bincangkan secara detail pada sesi pertemuan kali ini. Baik teman-teman, beralih ke topik bagaimana tahapan pengambilan keputusan itu dilakukan, maka tahapan yang pertama adalah bagaimana kita bisa mempunyai pemahaman dan menyatakan bahwa dasar atau akar permasalahan itu adalah ini, adalah hal ini, adalah tema ini yang sesungguhnya menjadi permasalahan gitu ya. Bahwa terkadang seseorang sebagai seorang leader ataupun bahkan seorang pribadi itu akan merasa bahwa permasalahan ini sulit dipecahkan atau sukar diidentifikasikan. Bahkan hal itu sesungguhnya adalah bukan dari permasalahan tersebut gitu ya. Sehingga masalahnya adalah dia nggak ngerti masalahnya di mana gitu ya. Karena tidak ada tahapan yang dilakukan. Dia tidak bisa melakukan identifikasi dari sebuah masalah itu apa gitu ya. Maka seseorang perlu melakukan uji secara sistematis terhadap sebab akibat. Misalkan begini, jika hal ini dilakukan, misal dalam konteks marketing, misal kenapa proses marketingnya gagal gitu ya? Maka masalahnya sesungguhnya adalah gagalnya proses marketing. Maka perlu diidentifikasi karena nggak melakukan ini, nggak melakukan itu, nggak melakukan tahapan A, nggak perlu melakukan tahapan B, begitu ya. Maka seseorang perlu menganalisis hubungan sebab akibat itu. Dengan jika dilakukan ini maka mestinya nggak terjadi ini. Nah ini perlu diidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya seseorang perlu menganalisis penyimpangan normal dari sebuah permasalahan yang sedang berlangsung. Misalkan begini, biasanya pada setiap akhir pekan atau weekend itu target penjualan adalah senilai X misal. Selama beberapa kurun waktu dia berjalan dengan normal. Maka jika terjadi penyimpangan dari sebuah kenormalan yang terjadi, maka itu adalah diidentifikasi sebagai sebuah masalah gitu ya. Dapat dipahami ya, teman-teman ya. Gagalnya mengidentifikasi sebuah masalah, maka tidak akan dapat menentukan apa yang sesungguhnya menjadi akar masalah. Gagal di tahap menentukan apa masalah ini adalah tidak akan mungkin pada tahap menentukan pengambilan keputusan. Karena masalahnya sendiri adalah nggak mampu dideteksi, nggak mampu diidentifikasi, begitu ya. Nah, maka dua hal tadi perlu dicatat teman-teman, bahwa langkah pertama adalah identifikasi apa yang menjadi akar sebuah permasalahan. Jadi kita memahami apa dasar permasalahannya, dilakukan dengan salah satunya yang pertama adalah meninjau hubungan sebab akibat. Gitu ya. Meninjau hubungan sebab akibat. Yang kedua, bisa lakukan identifikasi dengan menilai adanya penyimpangan dari sebuah situasi yang semestinya normal. Jika selama ini begini, tiba-tiba kok begini. Nah, maka teman-teman bisa mengidentifikasi akar masalah itu dari dua hal tadi. Yang pertama, apa? Adalah meninjau hubungan sebab akibat. Jika dilakukan ini, maka semestinya begini. Dan ketika terjadi penyimpangan dari sebuah kenormalan, dari situasi yang normal, maka itu adalah tools atau alat yang bisa digunakan untuk menilai apakah ini dapat digunakan sebagai hal yang dapat mengidentifikasi sebuah permasalahan, gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian
Langkah yang kedua, setelah kita berhasil mengidentifikasi akar masalahnya, kemudian yang kedua adalah pencarian dan proses data analisis yang signifikan. Maksudnya apa? Kita dapat menetapkan data dan informasi apa yang diperlukan untuk merumuskan keputusan yang akurat. Nah, ketika kita tahu masalahnya, nah kemudian kita mulai mencoba mencari, memastikan datanya apa dulu nih yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi jangan langsung menggunakan emosional sesaat atau feeling semata tanpa didukung oleh data. Maka data ini menjadi penting. Jika terjadi penyelewengan terhadap situasi yang mestinya begini, kok di pekan ini begini, maka datanya cari dulu. Misalkan terjadi penurunan penjualan di pekan ketiga, padahal pekan pertama katakanlah 10, pekan kedua 10, pekan ketiga ternyata adalah 5 misal, dan di pekan-pekan sebelumnya di bulan berikutnya adalah angkanya 10, maka cari dulu datanya. Nah, maka kita bisa mulai tuh tabulasi datanya dari tren penjualannya, dari realita penjualan di bulan A, bulan B, bulan C, pekan 1, pekan 2, pekan ketiga. Nah, maka teman-teman perlu identifikasi. Data tabulasi ini sangat penting untuk kita mampu eh, mengambil keputusan secara tepat dalam waktu yang tepat dan relevan dalam tindakannya. Nah, ya. Jadi yang kedua, yang pertama tadi saya ulangi adalah memahami akar permasalahan, kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data-datanya yang signifikan untuk digunakan sebagai sebuah analisis. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman adalah mengembangkan solusi alternatif. Jadi nanti dipilih tuh dari solusi alternatif A, alternatif B, alternatif C, atau yang sering dinamakan dengan plan A, plan B, plan C, ya gitu ya, rencana A, rencana B, rencana C. Nah, maka mempunyai solusi alternatif ini kemudian sesuai dengan visibilitas data yang dilakukan di tahap kedua itu akan dapat menghindarkan kita semua itu dari sebuah kegagalan dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan. Sebuah kegagalan mengambil keputusan tentu akan melahirkan sebuah kerugian di dalam diri kita atau di dalam bisnis kita kemudian ya. Nah, pengembangan dari solusi-solusi alternatif itu akan menghindarkan gitu ya, dengan basis data yang kedua tadi itu akan melahirkan sebuah solusi-solusi alternatif. Jadi solusinya itu nggak hanya dipatok, solusinya hanya satu, tidak. Ada beberapa alternatif berdasarkan data itu. Maka hal itu akan mampu mengurangi seseorang ataupun seorang leader di dalam sebuah bisnis atau dalam organisasi dari keputusan yang tergesa-gesa. Kenapa? Semuanya by data. Gitu ya. Dan semakin kita punya data yang akurat, yang punya visibilitas atau visibility yang tinggi, maka akan menghindarkan kita dari merumuskan solusi-solusi yang tergesa-gesa, gitu ya. Sehingga kita mampu memberikan solusi yang tepat dan dalam waktu yang tepat, yang waktu yang cukup singkat gitu ya, waktunya menjadi efektif dan efisien gitu ya. Nah, maka dari pengembangan solusi alternatif ini, jadi misalkan alternatif solusi 1, alternatif solusi 2, alternatif solusi 3, maka dengan adanya solusi alternatif itu, pilihan-pilihan dari solusi itu, maka akan mampu memetakan solusi ini mana yang paling ideal gitu ya. Meskipun pilihannya mungkin bisa jadi bukan sebuah pilihan yang ideal begitu ya. Bukan satu-satunya pilihan yang ideal gitu. Nah, ini menjadi penting teman-teman. Kita melakukan tahapan-tahapan ini, mengembangkan solusi-solusi alternatif. Ketika yang pertama sudah tahu masalahnya, yang kedua kita ambil data untuk mengidentifikasi dan menganalisnya, kemudian muncullah tabel-tabel atau list pilihan dari alternatif-alternatif solusi yang akan
kembangkan. Itu baru kita masuk ke tahap yang berikutnya. Tahap yang keempat adalah mengevaluasi alternatif solusi itu. Caranya adalah bagaimana? Dengan mulai mengurutkan nih. Jika tadi itu sudah muncul, misalkan ada 3 solusi, maka kita listing tuh. Mana yang paling mendesak mungkin, mana yang paling ideal tapi nggak mendesak. Nah ini boleh kita susun berdasarkan apa sesungguhnya goal yang ingin kita dapatkan gitu ya. Jadi ada yang mendesak tapi ini nggak ideal nih. Ada yang ideal tapi kayaknya ini bisa ditunda nih. Nah ini mulai di listing ya, dievaluasi alternatif tadi, dievaluasi dulu sebelum dilakukan ya gitu. Nanti ada tahap berikutnya yaitu adalah tahap implementasi. Tapi di tahap ini adalah melakukan listing atau mengurutkan dari solusi terbaik, terideal menjadi beberapa alternatif solusi. Karena apa? Selalu ada keterbatasan di balik sumber daya kita. Solusinya yang ideal adalah A, ternyata kita nggak punya tuh sumber dayanya. Adanya B tapi kurang ideal. Nah ini perlu dipertimbangkan itu ya. Sehingga keputusan nanti yang akan diambil akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, baru kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Pada tahap kelima ini teman-teman adalah pemilihan alternatif solusi yang terbaik. Jika tadi kita melakukan listing ya, jadi dari tahap dari muncullah 3 rekomendasi solusi alternatif. Nah, setelah itu di listing baru dipilih. Maka alternatif yang dipilih ini harus didasarkan pada kemampuan seseorang, individu, leader, atau siapapun yang mengambil keputusan dalam menghadapi konsekuensi yang akan mungkin muncul nanti setelah implementasi dari solusi alternatif yang dipilih itu. Maka caranya adalah melakukan pemilihan itu berdasarkan sesuatu yang mampu nanti ditanggung resikonya gitu ya atau konsekuensinya gitu ya. Ketika misalkan pekan ini harus menambah jumlah sales dengan menambah jumlah tim di bidang sales itu, di bidang penjualan. Nah, konsekuensinya apa? Di akhir bulan akan mengeluarkan budget tambahan. Atau sebaliknya misal harus di alternatif pilihannya adalah mengurangi jumlah tim. Maka kita harus siap dengan konsekuensi apa yang nanti muncul dari keputusan yang diambil. Nah, maka pemilihan alternatif dari solusi yang terbaik ini penting dilakukan. Setelah didata, diidentifikasi, di listing, hari ini atau kali ini pada tahap kelima ini adalah dipilih. Ya, gitu ya. Nah, maka konsekuensi itu adalah menjadi perhitungan utama apakah mampu ditanggung atau tidak gitu ya. Nah, maka yang keenam adalah implementasi dari sebuah keputusan yang diambil gitu. Nah, setelah solusi yang dianggap ditimbang sebagai sebuah solusi yang terbaik, maka menetapkan berbagai macam potensi permasalahan yang mungkin timbul dari implementasi keputusan ini adalah menjadi penting. Maka melakukan itu setelah ditimbang ini nanti konsekuensi yang begini, maka diimplementasikan itu solusi dari sebuah keputusan diambil untuk menyelesaikan permasalahan itu. Maka dalam hal ini yang perlu dilakukan teman-teman, perlu digarisbawahi adalah pengambil keputusan, decision maker harus mempunyai syarat dan prosedur pelaporan kemajuan dari apa yang telah dilakukan itu. Jika data yang awalnya ada penurunan penjualan, kemudian dipilih solusi misalkan dengan menambah tim, maka harus punya draft progress report yang clear, yang jelas. Nah, sehingga apa? Secara periodik nanti dievaluasi. Ini akan dievaluasi dalam 2 pekan. Maka 2 pekan itu siapkan prosedur maintenance-nya. Prosedur pelaporannya bagaimana? Prosedur analisisnya bagaimana? Prosedur pemantauannya bagaimana? Gitu ya. Jadi hal yang perlu dilakukan di tahap yang ke-6 ini dalam proses implementasi adalah benar-benar memantau bahwa implementasi keputusan itu bisa dijalankan dengan baik
dengan seorang pemimpin harus menyiapkan standar pelaporan yang digunakan untuk evaluasi itu seperti apa gitu ya. Baru yang ketujuh adalah bagaimana sebuah implementasi itu adalah terus dievaluasi gitu ya. Maka balik lagi kan mengevaluasi kan ada masalah lagi enggak itu. Nah, ketika tidak ada evaluasi maka keputusan apapun yang diambil tentu akan menjadi mentah kembali kan. Nah, menjadi nggak ngerti lagi itu masalahnya apa gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman akan balik lagi itu ke tahap yang pertama dulu. Tahap identifikasi yang pertama, menentukan akar masalahnya apa, kumpulin datanya lagi, kemudian pilah alternatif-alternatif solusi, yang keempat kemudian mengurutkan menjadi dari yang paling ideal, kemudian yang kelima adalah memilih apa yang akan menjadi solusi dari permasalahan itu, keenam implementasi lagi, evaluasi lagi itu, sehingga eh, keputusan yang diambil itu adalah mampu melahirkan sesuatu yang ditargetkan oleh seseorang individu, leader, atau organisasi tersebut. Nah, semoga yang pendek ini di tema konsep dasar ini dapat dipahami oleh teman-teman. Dan baik teman-teman, kita sampai di akhir sesi di mana pada kali ini teman-teman akan diberikan satu tugas sederhana. Nanti silakan langsung saja di eh, komen ya, di komen di sepada yang telah kita berikan linknya. Nanti tugasnya sederhana, teman-teman cukup menyampaikan mengapa eh, teman-teman perlu mengetahui akar masalah dan tahap pengambilan keputusannya gitu ya. Jadi silahkan dieksplorasi apa yang menjadi pengetahuan teman-teman. Nah, tentunya setelah menyimak apa yang telah kita paparkan. Baik, sampai bertemu di sesi berikutnya. Selamat siang, semangat selalu di bulan Ramadan ini dan terus jaga kesehatan dan semangat. Semoga kita semua bisa sampai menyelesaikan puasa ini sampai pada waktu yang telah ditentukan di akhir nanti, dan kita bisa menjadi orang-orang yang dengan standar orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari puasa itu disyariatkan. Selamat berpuasa, selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.